Cara keluar dari friendzone, tanpa ngeluh, tanpa ngebucin, tanpa drama. Friendzone itu bukan kutukan. Friendzone itu hasil dari posisi lo yang salah dan cara lo menempatkan diri yang terlalu manut. Lo kasih effort, lo selalu ada, lo jadi tempat curhat, tapi saat lo serius, maaf, gue sayang lo tapi sebagai teman. Itu bukan akhir, itu titik balik. Cewek itu nggak akan mindahin lo dari friendzone, tapi lo bisa keluar dengan cara yang bikin dia kepikiran terus. Dan disinilah kita mulai. 1. Hancurin ekspektasi lama dia tentang lo. Selama ini, dia udah punya template di kepalanya tentang lo. Pola yang bikin dia ngerasa aman dan nyaman banget. Lo selalu ada kapan aja dia butuh. Tengah malam dia galau, lo siap. Lo nggak pernah bikin dia kesal. Lo terlalu baik dan selalu nurut. Lo selalu nanya kabar duluan. Lo jadi orang pertama nyapa dia. Lo gampang ditebak. Dia bisa prediksi kapan lo chat, kapan lo ngeriak story, bahkan gaya lo ngejawab. Pola itu bikin dia santai banget bersikap sama lo. Dia tahu, dia bakal selalu di situ, gak peduli gue gimana. Gue bisa dapat atensinya kapan aja gue mau. Masalahnya, pola itu bikin lo aman, dan cowok yang aman itu gak bikin deg-degan. Lo bukan ancaman seksual di kepalanya. Lo kayak bantal empuk, bukan cowok yang bikin jantungnya lompat. Tugas lo, hancurin ekspektasi itu. Bukan dengan drama, bukan dengan marah-marah, tapi dengan pecahin pola yang dia udah hafal tentang lo. Lo slow respon, tapi tetap sopan. Biasanya lo bales chat dia dalam 1 menit, sekarang lo bales 2-3 jam kemudian. Jawab santai, padat, dan gak minta maaf. Dia tanya, kok lo jarang bales cepet sekarang? Lo jawab santai aja, lagi sibuk aja. Banyak hal yang mesti gue urusin. Selesai, gak perlu jelasin panjang. Lo gak bales story dia. Dulu, setiap dia upload foto, lo selalu ngeriak atau komen. Sekarang, lo lihat tapi diam, biarin dia ngerasa ada yang hilang. Lo mulai jarang nongol di tempat biasa. Kalau biasanya lo sering nongkrong di tempat yang dia juga datengin, sekarang lo jarang muncul. Kalau ketemu, lo tetap ramah, tapi vibe lo kayak orang yang punya hidup sendiri. Cewek itu makhluk yang sangat bergantung pada kestabilan emosional. Dan lo selama ini adalah salah satu pilar kestabilannya. Begitu pilar itu goyah, dia panik. Dia mulai mikir, kok dia beda ya? Jangan-jangan dia berubah karena sesuatu atau seseorang. Rasa panik ini yang bikin friendzone mulai retak. Karena begitu dia kehilangan kendali atas lo, dominasi emosinya turun. Dan cewek paling canggung kalau harus berhadapan sama cowok yang tiba-tiba nggak bisa dia kendaliin lagi. 2. Bangun aura kompetitor emosional. Friendzone itu cuma kuat kalau lo nggak punya pilihan lain di matanya. Dia nyaman banget karena ngerasa lo cuma fokus ke dia. Tapi begitu dia sadar lo punya kemungkinan lain, sistem friendzone langsung goyang. Ingat prinsip ini, cewek paling takut kehilangan kontrol, apalagi ke cowok yang tiba-tiba kelihatan bernilai di mata cewek lain. Tapi jangan lebay. Kesalahan fatal cowok biasanya main pamer. Upload foto gandengan sama cewek lain, update story lebay kayak banyak yang antri nih, itu norak dan malah bikin lo kelihatan haus validasi. Lo harus bikin aura kompetitor emosional dengan cara yang lebih halus, lebih klasik. Jadi cowok dengan hidup menarik. Bangun lingkaran sosial baru, temanan sama orang-orang baru. Lo nggak harus langsung dekat sama cewek,
cukup bikin vibe kalau hidup lo penuh hal seru. Contoh, ikut event, olahraga bareng komunitas, nongkrong di tempat baru. Update story secukupnya. Lo nongkrong rame-rame, upload suasana rame itu, tapi jangan tag siapapun. Biarkan dia nebak-nebak. Kadang cukup satu bumerang lo ketawa bareng teman baru. Simple, tapi bikin dia mikir. Itu siapa ya? Dia lagi nongkrong sama siapa sih? Biarin cewek lain muncul secara natural. Lo nggak perlu sok pamer, tapi kalau ada cewek lain yang muncul di lingkaran lo, biarin aja. Bahkan kalau dia lihat lo di story teman, itu jauh lebih efektif daripada lo pamer sendiri. Cewek yang ngerasa punya hak penuh atas lo, tiba-tiba bakal ngerasa terancam. Dia mulai mikir, jangan-jangan dia deket sama orang baru. Gue bukan satu-satunya tempat dia lagi. Dan pikiran kayak gini, itu gangguan emosional serius buat dia. Gangguan ini bikin dia kehilangan rasa nyaman yang bikin friendzone kuat selama ini. Hasilnya, tiap ketemu lo, dia mulai canggung sendiri. Dia nggak bisa lagi santai kayak dulu karena otaknya sibuk mikir. Dia sekarang gimana ya sama gue? Gue masih sepenting itu nggak sih buat dia? 3. Ubah suara lo, nada bicara lo, dan tatapan mata lo. Lo nggak perlu jadi orang baru, lo cuma perlu naikin energi maskulin lo. Cara? Pas ngobrol, tatap matanya lebih lama dari biasanya. Turunin intonasi lo, nggak usah terlalu ekspresif. Hindari suara nyaman, ganti dengan nada yang tenang, santai, tapi dalam. Berani kasih opini tegas, bahkan kalau itu bertentangan. Cewek friendzonin cowok karena mereka ngerasa lebih dominan secara emosional. Tugas lo sekarang, balikkan persepsi itu. Bukan dengan ngomel, tapi dengan vibe. 4. Jatuhkan ego dia lewat absennya validasi. Cewek itu butuh validasi, apalagi dari cowok yang udah mereka kuasai. Dan selama ini, lo yang nyediain itu terus. Sekarang, lo cabut validasinya. Jangan bilang dia cantik, jangan puji dia pas dia update story. Jangan bangku dia duluan pas dia ngeluh. Bahkan, kalau dia update foto cakep, lo diam aja. Bikin dia ngerasa kosong. Biasanya, lo yang ngisi rasa bangga dia. Sekarang, lo tarik mundur dan biarkan dia gelisah. Pelan-pelan, dia akan nyari ulang sumber validasi itu. Dan lo yang sekarang udah beda. 5. Planting imajinasi romantis secara tidak langsung. Lo nggak perlu bilang, gue suka lo lagi. Sekarang, lo mainin imajinasi dia tentang lo. Caranya? Lempar cerita atau pertanyaan ringan, ambigu, tapi bikin otaknya jalan. Contoh, menurut lo, cowok yang tahan banget sama satu cewek itu karena apa ya? Gue kemarin ketemu teman lama. Dia bilang kadang yang paling deket itu justru paling bahaya buat jatuh cinta. Abis lo ngomong itu, lo pindah topik. Jangan kasih waktu dia buat balas panjang. Biar itu mengendap. Tujuannya bukan bikin dia sadar lo suka, tapi bikin dia overthinking secara romantis. Semakin sering lo tanam pertanyaan abstrak tapi personal, semakin kuat lo masuk ke alam bawah sadar dia. 6. Gunakan law of scarcity. Tampil sedikit tapi ngefek. Friendzone terjadi karena lo terlalu banyak tampil. Terlalu gampang diakses. Sekarang lo ubah. Lo tampil tapi jarang. Tapi sekali lo muncul, dia ngerasa lo beda. Contoh, balas story-nya, tapi sekali doang dan balasannya bukan pujian. Ketemu dia, tapi lo ngobrolnya malah lebih banyak ke temen cewek lain. Lo update, tapi bukan buat pamer. Cuma kasih vibe, gue sibuk, tapi damai. Scarcity sama dengan value.
Cewek mulai mikir lo bernilai saat lo nggak ada, tapi efek lo masih dia rasain. 7. Bukan bikin dia sadar lo suka, tapi bikin dia overthinking secara romantis. Semakin sering lo tanam pertanyaan abstrak tapi personal, semakin kuat lo masuk ke alam bawah sadar dia. 6. Gunakan law of scarcity. Tampil sedikit tapi ngefek. Friendzone terjadi karena lo terlalu banyak tampil, terlalu gampang diakses. Sekarang lo ubah, lo tampil tapi jarang. Tapi sekali lo muncul, dia ngerasa lo beda. Contoh, balas story-nya, tapi sekali doang dan balasannya bukan pujian. Ketemu dia, tapi lo ngobrolnya malah lebih banyak ke temen cewek lain. Lo update, tapi bukan buat pamer. Cuma kasih vibe gue sibuk, tapi damai. Scarcity sama dengan value. Cewek mulai mikir lo bernilai saat lo nggak ada, tapi efek lo masih dia rasain. 7. Buat dia ngeluarin diri sendiri dari friendzone. Lo udah narik diri, sekarang bikin dia yang mulai. Nanya, lo udah deket sama siapa? Bilang, lo beda sekarang, atau tiba-tiba chat duluan. Kalau ini mulai kejadian, jangan langsung masuk. Jangan langsung kasih sinyal suka. Kenapa? Karena lo harus bikin dia meragukan zona nyaman yang dulu dia ciptain. Tunjukin bahwa lo bisa bikin dia penasaran, tapi lo juga bisa pergi kapan aja. Ini efek self-threat. Saat seseorang mulai ngerasa kehilangan, dia yang mulai naikin value lo dalam kepalanya. 8. Tunjukkan satu sisi yang belum pernah dia lihat. Simpan satu kartu terakhir. Entah itu hobi lo yang dia nggak tahu, talenta lo yang tiba-tiba lo tampilin, cara lo ngomong tentang mimpi atau visi hidup yang lebih gede dari hubungan. Bikin dia sadar, gue terlalu cepat nilai dia. Itu momen di mana persepsi friendzone dia hancur. Karena ternyata lo lebih dari yang dia kira. Dan saat cewek ngerasa dia udah salah nilai lo, ego dia mulai jatuh. Dia nggak punya kendali. Dan dari situ, lo bisa mulai bangun ulang hubungan dari atas. Lo nggak bisa minta dia nerima lo. Lo nggak bisa harap dia layak. Yang lo bisa, ngebentuk diri lo jadi cowok yang terlalu berharga untuk diabaikan. Terlalu berubah untuk dikenali. Terlalu kuat untuk ditaruh di tempat yang sama. Dan lo lakuin itu tanpa maksa, tanpa marah, tanpa drama. Lo cuma narik diri, lo ubah energi, lo tanam sinyal, lo kontrol, dan lo tunggu sampai dia yang ngerasa. Gue pengen punya dia lagi, tapi sekarang dia udah beda. Dan gue gak tahu bisa dapetin dia atau enggak. Saat lo udah bikin cewek mikir kayak gitu, lo nggak perlu bilang gue suka. Dia yang bakal ngerasain sendiri dan takut kehilangan. Mau cewek tertarik sama lo tanpa harus capek ngejar? Yang lo butuhin cuma satu, yaitu ebook Pria Bertumbuh. Order sekarang juga biar lo bisa dapetin cewek. Dan buat lo yang pengen curhat, lo bisa kontak gue di WhatsApp. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.